Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nadif Ma'ruf dengan NIM 235 15030111110. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul yaitu pengawasan angkatan beban beresiko ergonomi melalui integrasi embedded vision dan edge computing untuk solusi low cost. Nah, yang pertama yaitu ada daftar isi. Ini saya gunakan untuk memberikan gambaran yang terstruktur sehingga presentasi ini saya bagi menjadi 8 poin. Nah, dimulai dari latar belakang di masalah industri logistik, rumusan masalah, dari teknis yang saya angkat, hingga rencana pengujian sistem untuk memvalidasi solusi yang saya tawarkan. Nah, yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini didasari oleh urgensi masalah di sektor logistik dan juga sektor industri. Aktivitas manual, terutama mengangkat beban, masih cukup mendominasi. Namun, jika ini dilakukan dengan berulang dengan postur yang salah, ini dapat menjadi penyebab utama cedera muskuloskeletal. Nah, ini cukup merugikan bagi para pekerja itu sendiri dan juga bagi perusahaan karena ini dapat merugikan produktivitas sebuah perusahaan. Nah, untuk saat ini ada beberapa metode pengawasan yang masih cukup tidak efektif. Yang pertama yaitu pengawasan secara manual. Ini masih cukup subjektif dan sering terlewat. Nah, yang kedua yaitu pengawasan menggunakan sensor wearable. Ini cenderung cukup mahal, rumit, dan invasif karena alat ditempel pada badan pekerja sehingga mengganggu ruang gerak dari pekerja itu sendiri. Nah, oleh karena itu, di sini saya mengusulkan sebuah solusi computer vision yang dikombinasikan dengan edge computing. Nah, solusi ini menawarkan pengawasan yang objektif, real time, dan tanpa kontak fisik. Yang terpenting yaitu low cost, agar semua perusahaan mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai dengan menengah itu dapat menggunakannya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini. Nah, dari beberapa masalah yang sudah saya sebutkan tadi, saya merumuskan dua tantangan teknis utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu secara aspek fungsional. Di sini, bagaimana merancang sebuah model computer vision yang mampu mendeteksi postur tubuh secara akurat tanpa mengganggu dari pekerja itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu secara aspek non-fungsional. Secara non-fungsional bagaimana mengoptimalkan model deep learning yang biasanya berat agar bisa berjalan di perangkat yang murah atau edge device dengan kecepatan yang real time. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan penelitian ini bukan hanya sekedar mendeteksi, tapi juga membuktikan bahwa teknik kuantitasasi model dapat memungkinkan sebuah sistem cerdas berjalan di perangkat yang terbatas. Nah, harapannya apa? Harapannya penelitian ini bisa menjadi sebuah kontribusi bagi industri UKM logistik untuk memiliki sistem keselamatan kerja yang canggih yang selama ini masih dianggap mahal. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka dan novelty dari penelitian ini. Berdasarkan studi literatur yang sudah saya lakukan, terdapat beberapa gap atau celah yang saya dapat isi. Nah, yang pertama yaitu pada penelitian Murdivian 2025, ini fokusnya masih ke bidang robotik, bukan ke postur manusia. Nah,
Yang selanjutnya yaitu ada dua, ada Hong dan SAS Institute, yang dimana pada kedua penelitian ini memang cukup canggih, tapi masih menggunakan biaya implementasi yang cukup tinggi sehingga masih kurang untuk bisa diimplementasikan pada perusahaan kelas menengah dan UKM. Nah, kemudian novelty dari penelitian ini sendiri yaitu pada penelitian ini menggabungkan analisis ergonomi manusia dengan arsitektur edge computing. Nah, kuncinya ada pada penerapan kuantisasi INT8. Di sini digunakan untuk mengejar performa real time di hardware yang terbatas atau yang murah, low cost. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke landasan dan teori utama dari penelitian ini. Nah, landasan teori utama yang menopang penelitian ini yaitu yang pertama ada edge computing. Di sini memproses data di lokasi untuk memangkas latensi pengiriman dari data untuk ke akses cloud. Nah, yang kedua yaitu kuantisasi model. Ini adalah teknik mengubah presisi model dari 32 bits atau FP32 menjadi 8 bit INT8. Nah, secara teori, hal ini bisa memperkecil ukuran model sampai dengan 88%. Dan juga dengan begitu dapat mempercepat proses inferensi secara signifikan. Nah, di sini ada metodologi penelitian dan di bawahnya ada grafik alur atau timeline dari penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu studi perancangan. Ini akan dilakukan pada bulan pertama atau 4 minggu pertama. Nah, yang kedua yaitu masuk ke proses training model di bulan kedua dan ketiga. Kemudian di bulan keempat ini ada tahap yang cukup krusial yaitu optimasi dan integrasi. Yaitu proses optimasi kuantitasasi dan integrasi ke perangkat Jetson Nano. Yang terakhir yaitu tahap keempat, yaitu validasi dan pengujian. Ini akan dilakukan pada bulan ke-5 dan ke-6 dari timeline penelitian saya. Nah, di tahap keempat ini saya akan melakukan validasi performa dari apa yang sudah saya buat dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya ada rancangan sistem. Di sini juga sudah saya lampirkan flow dari alur penelitian saya. Nah, alurnya dimulai dari kamera USB yang menangkap video bekerja secara terus-menerus. Kemudian dari data video diproses di dalam Jetson Nano. Dan di sini model INT8 bekerja mengekstraksi titik-titik sendi yang ada dalam tubuh. Nah, kemudian sebuah modul biomekanika akan menghitung sudut punggung dan lutut. Sistem akan menggunakan sebuah logika sederhana. Jika sudut punggung membungkuk melebihi batas aman, misalnya 30 derajat, maka sistem akan memberikan sebuah alert atau bahaya. Nah, semua proses ini terjadi secara lokal dan tentu saja instan dengan latensi yang rendah. Kemudian rencana pengujian data. Untuk memvalidasi keberhasilan sistem, maka saya menggunakan dua parameter ukur, yaitu yang pertama validasi akurasi. Di sini saya menggunakan metrik konfusi. Saya fokus pada nilai recall yang tinggi karena dalam keselamatan kerja kita tidak boleh melewatkan satupun resiko berbahaya atau zero false negatif. Yang kedua, menggunakan parameter ukur validasi kinerja. Saya menargetkan latensi inferensi di bawah 33 milidetik. Angka ini penting agar sistem ini bisa berjalan stabil di 30 fps secara real time. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan perangkat. Di sini ada dua macam, yaitu ada perangkat keras dan perangkat lunak. Pada perangkat keras yaitu ada node sensor. Di
Di sini ada kamera USB XT 1080 pixel dengan kecepatan fps 30 fps. Yang kedua yaitu edge device yang akan saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu Nvidia Nano Jetson dengan kapasitas 4 GB. Setelah perangkat keras, di sini saya juga membutuhkan perangkat lunak. Untuk framework, saya menggunakan TensorFlow, kemudian optimasinya menggunakan TensorFlow Lite, dan untuk beberapa library yang akan saya gunakan yaitu OpenCV dan NumPy. Nah, kemudian pada penutup, di sini saya menyampaikan beberapa hasil yang saya harapkan dari penelitian ini, yaitu melalui penelitian ini saya berharap dapat membuktikan hipotesis saya bahwa teknologi keselamatan kerja yang berbasis AI ini tidak harus mahal. Nah, dengan optimasi software yang tepat, perangkat yang low cost pun mampu memberikan perlindungan yang real time dan efektif bagi para pekerja industri, khususnya pada bidang logistik. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan terakhir, saya sangat terbuka untuk saran serta masukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.